Halo, selamat pagi guys. Sekarang kita berada di eh, peternakan Gusti Supantara, BTN Penasan, Banjarangkan, Klungkung, Bali. Jadi ini khusus beternak entok yang dibesarkan secara organik atau biasa istilah keren permakultur. Jadi tidak ada menggunakan bahan-bahan kimia, asli. Yang dimakan itu dari hasil-hasil bumi tanpa pengolahan pabrik. Jadi itu yang kelihatan putih itu adalah ampas tahu. Kemudian itu yang kecil-kecil itu masih bayi-bayi juga dia makan ampas tahu. Jadi ditungguin dari luar sama mamanya. Kalau dibiarkan itu dibawa sama mamanya nanti diinjak mati dia, kasihan karena masih kecil. Jadi hanya diawasi oleh mamanya, terus kemudian si bayi berada di dalam. Jadi nanti ya kemarin ini yang ini baru berumur 2 minggu sudah segede-gede begini. Nanti ini tidak lama lagi, kira-kira 1 bulan kita sudah sulit membedakan mana yang anakan, mana yang indukan. Ini ada yang kecil-kecil ini, yang ini ya, yang kita bisa sebut queer. Nanti kira-kira 1 bulan lagi udah sama bodinya dengan mamanya atau dengan induknya. Jadi inilah sekelumit ya perkembangan duck farm BTN Penasan. Hanya menggunakan sisa-sisa makanan, ampas-ampas termasuk ampas tahu dan juga daun-daun keladi, itu yang ada daun keladinya itu ya, dipotong tumbuh lagi, dipotong tumbuh lagi, dipotong tumbuh lagi, kasih makan dia ini. Mama-mama entok sama bapak-bapak entok kasih makan dia. Nah, jadi semoga bisa mendatangkan berkah. Jadi selama kita memelihara, jadi syukurlah astung kare di jadi tetap sehat. Kemungkinan dari makanan yang dia makan yaitu makanan organik. Jadi air pun menggunakan tada hujan ya, penyimpanan air hujan, jadi tidak tercemar ya. Jadi begitu. Kemudian juga penerangan juga menggunakan tenaga surya kecil-kecilan, solar cell yang kecil-kecil biasa dijual di toko-toko. Kemudian bahan-bahan ini juga menggunakan bongkaran-bongkaran bangunan yang tidak terpakai, pasang. Terus kemudian untuk penangkaran, itu kami biasa disebut beng-bengan itu, dia menggunakan kotak-kotak buah, kita minta di pasar itu. Setengah dikasihkan dipakai ya untuk penangkaran. Jadi ini dalamnya ini si betina-betina atau mama-mamanya itu lagi mengeram. Jadi indukannya ini semua ada 30 indukan, pejantannya 2. Kalau tidak bisa terbaca di sini, tidak kelihatan di sini, berarti dia ada di posisi di penangkarannya. Itu mungkin ada yang mengeram dan lain sebagainya. Seperti itu ya, di sana ada mengeram. Terus kemudian di situ ada
tempat minumnya. Jadi kita menggunakan ban mobil, dalamnya diisi ember yang berbentuk baskom tuh. Terus di bawah ban mobil itu ada kolam di dalamnya berisi lele. Jadi nanti kotoran-kotoran, jadi dia main di situ, kotoran-kotoran dari entok tuh disiram masuk ke kolam, dimakan lele. Kenapa tidak menggunakan kolamnya untuk entok? Ya, jadi kami masing-masing punya strategi, punya teknik tersendiri untuk mengembangbiakkan entok ini. Jadi karena kita menggunakan sistem kandang umbaran, jadi baik yang dia bebas alami. Nah, kalau seandainya yang betina lagi mengeram, kita berikan dia untuk mandi di kolam, membasahi sekujur tubuhnya. Itu nanti habis itu sulit dia untuk mengeringkan badannya. Nah, akhirnya dia masuk dalam keadaan posisi badan basah. Nah, sehingga telurnya itu sulit akan menetas, jadi bisa batal itu pengeramannya itu. Nah, sehingga kami menggunakan ban, jadi cukup dia sasap-sasap sedikit menghilangkan rasa pengat, baru dia makan, masuk lagi, jadi mudah dia mengeringkan badannya. Nah, itulah sedikit, nanti masih banyak lagi perkembangan yang nanti akan kita informasikan seputaran teknik-teknik pengembangan entok supaya tidak kena hama, ataupun supaya benih-benihnya itu atau disebut minti-mintinya itu bisa lancar. Ya, ada pengembangan teknik-teknik tertentu untuk bisa dikembangkan. Nanti kita pelajari terus menggunakan sistem permakultur. Demikian, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, kami minta tolong untuk subscribe, dan perkembangan selanjutnya akan kami laporkan lebih lanjut. Semoga semangat. Salam pejuang ternak.